Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gue bakal bikin yaitu import export menggunakan Excel ya guys ya, Laravel Excel. Jadi di sini kita bakal langsung aja ke videonya guys ya. Nah di sini gue udah bikin codingannya, cuma nanti gue bakal jelasin juga guys ya, kenapa codingannya seperti ini dan bagaimana cara pembuatannya. Oke, tanpa lama-lama di sini kita bakal bikin yaitu import export untuk di bagian data siswanya guys ya. Yang pertama kalian harus new terminal dulu. Kemudian di sini gue bakal gedein dulu deh biar kalian kelihatan. Oke, sip. Di sini gue bakal pakai CMD, kemudian di sini gue bakal coba CLS dulu. Nah, kalian kalau misalkan mau bikin import export, di sini kalian wajib yaitu ketika kalian ketik PHP artisan make, nah, kemudian enter. Nah, nanti kalau misalkan kalian di sininya ada apa sih namanya? Ada yaitu make import atau make export, itu kalian udah bisa banget guys ya untuk membuat apa namanya import dan juga apa namanya export menggunakan Excel. Nah, seperti ini guys. Ini contohnya ketika kalian udah ada make export kemudian ada make import, itu berarti udah bisa guys ya untuk pembuatan import export menggunakan Excel ya guys ya. Nah, bagaimana cara memunculkan dua ini ya, apa namanya import dan export? Nah, kalian bisa cek di video pertama gua untuk instalasi mat website Excel ya guys ya. Jadi di situ kalian bisa install dulu Laravel Excel-nya. Kalian bisa tonton di episode pertama guys ya. Oke, tanpa lama-lama jadi kalian bisa buat yaitu seperti ini guys, PHP artisan make apa namanya import siswa import. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa buat PHP artisan make import siswa import. Nah, nanti dia bakal membuat folder yaitu import seperti ini. Kemudian untuk ekspornya seperti apa? Kalau misalnya kalian pengen bikin apa namanya ekspornya, di sini kalian bisa bikin export siswa export. Nah, seperti itu guys ya. Nanti dia bakal munculin folder di app, di folder app ini export seperti ini. Seperti itu guys ya. Karena di sini gue udah buat, jadi nggak gua enter ya guys ya. Jadi di sini gue cuman nyontohin aja cara pembuatan apa namanya export dan juga importnya seperti apa. Kayak gitu guys ya. Oke. Di sini bakal gua serve aja dulu. Gue bakal serve PHP artisan serve. Gue bakal running dulu sistemnya ya guys ya. Dan kemudian bakal gue tutup juga ininya untuk bagian komen terminalnya. Nah, gue bakal tutup. Di sini kalian ketika diekspor dulu deh, gue bakal jelasin deh ekspor. Nah, nanti kan ada nih file namanya siswa export.php. Nah, ketika diklik, kalian di sini bisa apa namanya, yaitu use dulu modelnya karena kita bakal ekspor data siswa, kita pakai use siswa di sini. Kemudian di use mat website Excel concern with style ya guys ya, kita bakal pakai style. Kemudian di sini kita bakal use PHP Office spreadsheet, worksheet, dan sheet ya guys ya seperti itu. Jadi kita bakal apa namanya gunakan PHP Office-nya yaitu untuk styling ya guys ya. Jadi ini tuh use PHP Office nih sebenarnya gua ngambil dari si PHP kode Igniter 3 guys. Iya biasanya PHP Excel di kode Igniter 3 itu biasanya dia pakai PHP Excel, PHP Office spreadsheet. Nah, itu enaknya itu dia bisa di styling guys untuk ekspornya itu. Makanya di sini gue pakainya with stylus kayak gitu untuk ekspor bagian data siswanya. Nah, di sini kalau udah, kemudian di kelas siswa export ini implementnya kalian pakai with styles yang ini ya guys ya, yaitu bawaan dari mat website Excel. Kemudian setelah itu kalian bisa public function styles, setelah itu worksheet, string sheet ini. Nah, kemudian di sini kalian bikin string sheet get style B2, get font, set bold true. Nah, buat bagian yang ini kalian bisa pelajari guys ya untuk styling ini di bagian PHP Excel. Itu udah banyak banget sih cara stylingnya. Jadi di sini gue bikin stylingnya ketika di apa namanya kolom B2 ini gue bakal sambil buka Excel deh sambil gue contohin ya. Ini gue bakal coba buka Excel. Jadi sambil gue contohin juga guys. Jadi kalau misalkan kalian di ekspor data itu kalian wajib ya ekspor dan import itu kalian wajib mainin row kayak gininya nih B2 kemudian A1 B1 dan lain sebagainya. Kemudian fontnya kalian set mau bold atau enggak. Misalkan di sini set boldnya false kalian bisa di false. Kemudian kalau misalkan pengen di bold untuk tulisannya kalian bisa true. Nah paling sambil nunggu Excelnya kebuka kita bakal lanjut ke style call aja dulu guys ya. Style call ini yaitu style untuk kolom ya guys ya. Jadi di sini style kolom ini yaitu untuk kolom yang paling atas. Di sini kolom header lah, disebutnya kolom header. Jadi di sini fontnya bold untuk kolom headernya. Kemudian untuk alignmentnya horizontal dan vertikal guys ya. Jadi horizontal tuh jadi dia bakal di tengah untuk apa namanya alignmentnya.
Jadi kayak contoh misalkan dia itu center lah, bisa disebut center kayak gitu. Nah, ini kan alignment horizontal center dan vertical center. Seperti itu guys untuk alignment dari si bagian apa namanya stylingnya. Jadi kayak gini nih, misalkan contoh ya, gue contohin di Excelnya. Ini kan B2 guys ya. B2 get phone. Nah, berarti kan di sini nanti dia bakalan kayak gini nih. Misalkan contoh di sini data siswa B2-nya. Nah, nanti ketika di sini dia bakalan kalau misalkan set bold true, dia bakal jadi bold. Nah, kemudian kalau misalkan udah jadi bold di sini, untuk style call-nya itu kayak gini guys. Misalkan contoh di sini kan bikin table. Ini di sini gue bakal contohin bikin table all border. Nah, di sini nanti misalkan contoh di sini ada nomor, NIS, nama siswa misalkan nama siswa. Nah, nanti kalau misalkan kalian di sininya dibikin bold untuk fontnya bold true, nanti di sini bakal jadi bold. Seperti itu guys ya. Nah, kemudian setelah jadi bold di sini untuk alignmentnya dia bakal jadi center. Alignment itu yang mana? Nah, ini guys. Alignment ini yang ini dia bakal dibikin yaitu center. Nah, center ini yang ini nih. Alignment center. Nah, jadinya kayak gini nanti untuk atasnya ini nomor, NIS, nama siswa, dia bakal jadinya center seperti ini guys ya. Oke, kalau misalkan udah di sini untuk bordernya kita kasih nih border top, right, bottom dan left. Jadi keseluruhan nih. Jadi kalau misalkan di sininya kalian kasih semua bordernya. Jadi biar dikurung jadi kotak kayak gini, kayak gitu guys ya. Kemudian di sini stylenya yaitu untuk bordernya border thin. Nah, border thin itu yang kayak gimana nih? Border thin tuh yang kecil nih kayak gini guys, border thin. Kalau misalkan bordernya beda lagi dia lebih gede lagi gitu stylenya. Kayak gitu guys ya. Kemudian style row. Nah, style row di sini kita pakai alignment vertikal, center, kemudian border. Nah, kayak gini. Alignment row ini untuk isi dari si ini isinya. Misalkan ini kan header ya guys ya. Kemudian di sini isinya misalkan contoh 1, 2, atau apa namanya NIS-nya ini 20, 20 misalkan. Kemudian nama siswanya siswa. Nah, ini tuh untuk pembentukan untuk styling kolomnya. Styling kolom ini karena kita nggak pakai font bold, jadi kan ini kan yaitu untuk row column. Nah, makanya di row column ini dia nggak perlu pakai bold karena kan kita udah pakai di headernya. Kita bakal pakai di sini. Dia bakal pakai vertikal yaitu untuk apa namanya PHP Office spreadsheet. Nah, kayak gitu guys ya. Kemudian bordernya kita bakal pakai border sama border thin. Jadi di sini juga bakal diborderin berdasarkan row-nya. Misalkan contoh di sini ada dua data, dia bakal dua data nanti diborderin kayak gitu guys ya. Kemudian kalau udah di sini style, nah set value cell value ini yaitu A1. Jadi kita bakal styling A1 di sini, styling A1. Misalkan contoh di sini yaitu kita bakal kasih nama data siswa. Berarti kan di sini nanti jadinya data siswa seperti ini nih. Jadi data siswa seperti ini, kemudian A2-nya yaitu kita bakal kosongin. A2-nya kita kosongin, kemudian di merge. Nah, di merge itu kayak gini guys. Di merge itu dari sini kan A1 sampai F1. Berarti kan nanti di merge kayak gini. Ini A1 sampai F1, kita bakal merge. Kita pakai merge cell. Nah, ini dia nih, merge cell. Biasanya kita pakai merge kayak gini, oke misalkan. Nah, dia bakalan jadi kayak gini nanti. Tapi dia nggak di center ya guys ya. Biasanya sih di sini kan gua nggak di apa namanya nggak gua center ya untuk datanya itu. Jadi dia bakalan pakainya kayak gini. Nah, nanti data siswanya dia bakal ada di left untuk apa namanya otomatis ya di bagian apa namanya ekspornya nanti di header yang ini nih. Bukan header sih, masuknya ke title lah kalau gue buat bilangnya guys ya. Nah, kemudian di sini di merge lagi untuk A2 sampai F2. Setelah itu di A1 kita bakal pakai set bold untuk fontnya. Jadi nanti bakal di bold ini. Kemudian untuk font size-nya kita bakal set di 15 misalkan. Di sini gua ngesetnya 15 ya guys ya karena di sini nggak ada. Kita coba cek 15. Nah, jadinya kayak gini guys, data siswa kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk styling ya kalian bisa boleh lah. Kalian mau digimanain aja terserah kalian guys ya. Untuk stylingnya seperti ini. Kayak gitu untuk atas, kemudian ini untuk mercelnya get style kayak gini, kemudian set values. Nah, set values di sini ini untuk headernya guys ya. Jadi untuk headernya di sini yang gue tampilin dari nomor sampai alamat. Jadi foto ini nggak ada guys ya. Kita bakal nampilin di sini nomor, NIS dan lain sebagainya semua. Kemudian kita bakal styling apply from array style call. Style call ini kita ambil dari sini, yaitu untuk headernya guys ya. Jadi untuk headernya di sini apa namanya nanti bakal muncul style callnya. Ini layar gue mati-mati mulu guys. Coba bentar ya. Ini agak kendor nih. Kayaknya HDMI-nya. Coba bentar. Aduh. Nah, sip. Agak kendor ini guys. Sorry ya kalau misalkan agak mati-mati mulu, ini agak kendor guys. Nah, kalau misalkan udah di style call di sini, nah kemudian di sini kan sampai J guys ya, J4. Nah, karena di sini set cell value sampai J.
Jadi di sini nanti bakal sampai sini berarti sampai J. Kemudian kalau udah di sini kita bakal get data siswanya all. Semua data siswa kita bakal tampilin. Kemudian string nomor ini yaitu untuk penomoran yang bagian sini. Setelah itu num row 5 ini. Jadi misalkan contoh di sini kan untuk data ininya kita ngambil di bagian A4 guys ya. Untuk apa namanya penamaan nomor, NIS dan lain sebagainya kita ngambil di A4. Berarti di sini kita bakal cut. Berarti kan di sini. Nah, kemudian di sini kan datanya nih, data row 5 itu kan di sini. Data row 5 itu di sini. Makanya di sini 6 row-nya kita apa namanya kasih angka 5. Jadi dimulai dari 6 row 5 sampai seterusnya ke bawah. Seperti itu. Kemudian di sini di for each untuk data office, kemudian string data. Nah, untuk data office ini bebas kalian mau pakai apa namanya string data apapun bebas lah guys ya. Kemudian di sini kalian bikin variabel dengan s string data. Ini gue lupa nih. Kita tambahin plus plus ini untuk nomornya jadi biar nambah ketika ada data siswanya. Setelah itu di sini tinggal kalian tampilin aja nih data NIS, nama siswa dan lain sebagainya disesuaikan berdasarkan set value-nya guys ya. Seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa apa namanya styling. Di sini stylingnya kita pakai style row yaitu ngambil dari style row ini yang ada di sini stylingnya. Kayak gitu guys ya. Kalau udah di styling di sini dari A sampai J, kemudian num row plus plus. Nah, fungsi dari num row plus plus itu ketika nanti ada data berikutnya, dia bakal nambahin datanya. Misalkan contoh di sini kan ada satu doang. Nah, kemudian kita tambahin kayak gini. Jadi dia bakal otomatis terus sampai ke bawah. Kayak gitu, guys. Untuk bagian ekspornya ya. Kemudian di sini setnya. Set width ini kolom dimension yaitu adalah ukuran untuk width dan height. Nah, kalian bisa diatur di sini width dan height-nya. Kan contoh kalau misalkan kita manual kan kita geser-geser kayak gini guys ya. Tapi di sini kalau misalkan kalian pengen langsung set aja untuk nomor ini misalkan 8, nah width-nya itu nanti bakalan di set misalkan contoh di 8 seperti ini. Kemudian 25, 25 itu kena di bagian sini misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa sesuaikan aja untuk width-nya guys ya. Kalau misalkan contoh untuk nama itu panjang. Nah, berarti kan di sini ada di kolom berapa nih nama nih? Misalkan nama ada di kolom C. Nah, itu misalkan kalian pengen dijadiin 30 ataupun berapapun ya bebas lah terserah kalian kayak gitu. Kemudian di sini set default row dimension seperti ini. Kemudian ya ini udah apa namanya kita pakai landscape ya untuk bagian Excel-nya. Jadi kita nggak pakai portrait seperti itu guys ya. Set oriented class menjadi landscape. Kemudian set height semua kolom menjadi auto mengikuti height isi dari kolomnya jadi otomatis. Kayak gitu guys ya. Oke, kalau udah di siswa export ini kita bakal lanjut ke bagian import. Nah, di bagian import ini kalian wajib ini nih. Kalian bikin use dulu data siswanya seperti ini, kemudian concern to model with heading row. Kemudian di sini implementnya to model dan with heading row. Nah, di sini gue bakal contohin yaitu untuk Excelnya seperti ini guys. Ini gue udah ada Excelnya, gue bakal contohin di download, kemudian di import siswa. Gue bakal contohin seperti ini. Jadi untuk kalian kalau misalkan untuk bikin importnya wajib seperti ini guys buatnya. Jadi ketika misalkan contoh di sini NIS yang ada di database itu kan NIS-nya kayak gini. Nah, contoh ini ya, NIS yang ada di database dan juga yang ada di heading row. Jadi NIS seperti ini, string row itu kita ngambil dari si ini guys, yang ada di Excel-nya. Nih yang ini nih. Kalian mengambil dari sini. Kemudian nama siswa di sini kalian ngambil dari si bagian ini. Jadi makanya ini string row ini harus disamain berdasarkan yang ini. Kalau misalkan contoh, Bang, saya pengennya kayak gini, nama siswanya ada spasi. Nah, itu kalau udah gua coba-coba ya sebelumnya, kalau nggak tahu nih kalau misalkan ada yang bisa atau enggak, ya silahkan di eksperimen. Cuman setahu gua dia itu nggak bisa, guys. Dia itu nggak bisa dibikin eksperimen kayak dikasih spasi dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan kalian udah pernah nyoba, bisa, yaitu poin plus buat kalian ilmunya guys ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini gue bakal kasih aja di sini nama siswa, disesuaikan aja nama row-nya berdasarkan nama yang ada di database kayak gitu guys ya. Jadi makanya di sini untuk nama row, nomor HP, jengkel, tanggal lahir, tempat lahir, nama, kemudian dan seterusnya di sini. Jadi yang gue inputin yaitu dari NIS sampai alamat guys ya. Dan untuk foto siswanya di sini kalian default 1.jpg aja. Nah, ketika misalkan defaultnya 1.jpg, nah kemudian untuk passwordnya juga ya, ini default kayak gini. Jadi nanti otomatis dia bakalan nyimpen default untuk password sampai dengan foto siswa. Jadi dia defaultnya kayak gini guys ya. Nah, kalau misalkan contoh kalian nginputin fotonya itu 1.jpg, kalian wajib di bagian apa namanya public, folder public, kemudian image siswa. Nah, itu kalian wajib ada yang namanya 1.jpg ini guys.
Jadi harus wajib nih ada foto yaitu 1.jpg. Fungsinya apa? Yaitu untuk default foto. Jadi 1.jpg ini jadi nggak perlu di move upload lagi seperti itu guys ya. Jadi nggak perlu move upload, nggak perlu apa. Jadi makanya di sini kita pakainya apa namanya input default image lah disebutnya itu kayak gitu. Jadi nggak perlu di move upload lagi kayak gitu. Jadi nanti ketika misalkan ada perubahan dari segi foto itu biar siswanya aja yang mengubah untuk profilnya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk setting profilnya seperti apa guys ya. Oke, kalau udah kita bakal lanjut di bagian controller ya guys ya. Kita bakal masuk ke bagian siswa controller. Nah, oh ya ini buat importnya kayak gini guys. Kalian bisa pause dulu ya. Untuk importnya kayak gini. Kalian bisa pause karena simple sih untuk import itu dibanding bagian ekspor. Kalau ekspor kan harus didesain dulu guys biar rapih lah kelihatannya enak. Nah, buat di bagian kemudian lanjut ke bagian siswa controller. Ini layar gue mati-mati mulu guys. Sorry ya guys ya. Ini nggak tahu nih nanti gue cek dulu deh HDMI-nya. Kayaknya kendor dah ini. Kita bakal ke siswa controller di sini. Kalian masuk ke bagian ini. Nah, ini kalian bisa apa namanya use untuk mat websitenya. Yang pertama yaitu untuk mat website kalian use, kemudian kalian use juga untuk import dan exportnya guys ya. Jadi ini di use 2, ini di use ya. 2 ini, nah 3 nih, 3 ini kalian use untuk import dan juga export. Kemudian kalau udah, kalian bisa langsung tambahin untuk public functionnya. Nah, public functionnya di sini kalian bisa tambahin seperti ini. Ini gua hapus aja deh, ini nggak perlu. Kalian bisa tambahin untuk public functionnya yaitu import dan juga export. Nah, di sini kita bakal apa namanya import siswa import, kemudian request file data berhasil disimpan. Kemudian untuk ekspornya di sini kita kasih penamaan yaitu siswa, kemudian apa namanya di sini kita kasih tanggal dan juga hari, dan untuk apa namanya penamaan bagian ekspornya ini nanti yang bakal ke downloadnya dengan format XLSX ya. Seperti itu yaitu ini adalah format Excelnya. Seperti itu guys ya. Kemudian Excel download, new siswa export seperti itu. Nah, kalau udah kita bakal lanjut ke bagian apa dulu nih? Roots dulu kali ya. Kita ke web. Nah, di web ini kalian bisa tambahin ini. Kalian bisa tambahin ini dua. Untuk import untuk metodenya kalian kita kasih post karena kita ngepost data ke dalam database. Kemudian untuk ekspornya kita get karena dia bakal ngedownload yaitu file Excelnya guys ya. Untuk middleware check role-nya kita pakai admin seperti itu untuk check role. Jadi hanya admin yang bisa akses data siswa seperti itu guys. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian resource views. Kemudian ke bagian resource view, habis itu kemana nih? Resource view admin siswa, kemudian di list dulu, di list.blade.php. Nah, di list.blade.php ini untuk bagian FA uploadnya ini importnya. Jadi kalau misalkan kalian apa sih namanya udah lihat video sebelumnya yaitu untuk root data siswa di sini import siswa untuk ID-nya. Kemudian di sini juga untuk ekspornya siswa ekspor kita ngambil berdasarkan roots yang tadi udah kita buat di web.php-nya guys ya. Kemudian di sini kita bakal kasih yaitu untuk ID modalnya itu modal import, modal headingnya biarin, kemudian di sini untuk ID-nya kita pakai import form. Setelah itu request name-nya wajib pakai file dan ID-nya file. Kenapa wajib itu? Kemudian accept-nya XLS dan juga XLSX ya guys ya. Kenapa kalian wajib name dan ID-nya file? Karena kita di sini nge-request importnya di bagian siswa controller itu, ini request-nya file. File ini diambil dari name yang tadi guys ya, name yang ada di bagian sini. Seperti itu guys ya. Jadi ya paling ini aja sih untuk bagian import modalnya. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian fungsi.blade.php. Nah, di fungsi.blade.php ini kita bakal coba buka yang ini untuk apa namanya modal importnya. Jadi ketika diklik dia bakal muncul modal importnya. Kemudian kalau misalkan udah, setelah itu kalian bisa save untuk import formnya di sini dengan URL-nya yaitu siswa import, metodenya post. Kemudian di sini modal import, kalau misalkan datanya berhasil diimport dia bakal nampilin teks data berhasil diimport. Kalau gagal dia bakal ngasilin error. Kemudian di sini untuk delete-nya kemarin kan udah kita bahas guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal coba testing ya untuk sistemnya. Kita bakal masuk sebagai admin di sini. admin@gmail.com, kemudian di sini admin. Kita coba cek. Nah, sip. Kita bakal masuk ke bagian data siswa. Ini kalau misalkan nanti di videonya banyak mati-mati, sorry guys ya. Ini HDMI-nya agak kendor nih. Kita bakal import datanya guys ya. Kita bakal pilih filenya yang tadi udah kita buat. Kita coba download. Nah, untuk import siswa ini guys ya, untuk import siswa
Ini gua saranin buat kalian, kalian kalau misalkan pengen bisa kayak gini, ini kalian wajib dibikin teks aja. Kalau misalkan ini masih general, kalian bikin teks aja semuanya guys ya. Jadi biar semuanya itu bisa dibuat kayak gini. Kenapa tanggal lahir kok bikinnya 2023 0909 kayak gini? Karena default dari si MySQL-nya kan ngelihatnya itu dari tahun, bulan, dan tanggal guys ya. Makanya seperti ini. Kemudian nomor HP juga kita pakainya teks seperti itu guys ya. Ini juga pakainya teks. Kalau misalkan kalian pengen pakai teks semua, oke. Tapi kalau misalkan kalian pengen ada beberapa aja yang dipakein teks, kayak contoh nomor HP siswa biar nolnya itu kebaca kalau misalkan teks, tapi kalau misalkan general tuh biasanya nggak kebaca untuk nolnya, dan untuk tanggal lahir biasanya gue pakai teks karena biar kebaca kayak gini. Kalau misalkan dia pakai date atau general, dia otomatis nanti kerubah jadi date kayak gitu guys, default dari si Excelnya. Makanya di sini gua saranin untuk kolomnya kalau misalkan mau import ya, ini diubah aja semuanya jadi teks kayak gitu guys ya. Oke, kita bakal close ini, don't save aja lah. Kemudian gue bakal import ya. Kemudian kita upload data, kita sending dulu sambil menunggu guys ya. Nah, sip. Udah nampil untuk datanya guys ya, sesuai. Kita bakal coba cek. Harusnya sih udah masuk ya. Kalau misalnya udah kayak gitu udah masuk sesuai berdasarkan yang tadi kita import datanya. Kita coba cek ya. Nah, ini udah sesuai guys ya. Siswa 8080 ini ada 7070 9090. Aman cuy ya. Kemudian kita bakal pilih export datanya. Kita bakal download di sini, kita bakal buka. Nah, stylingnya bakal kayak gimana kita bakal cek guys ya. Oke, nah, stylingnya kayak gini, data siswa kayak gini. Kemudian ini stylingnya yang tadi gue bilang, yaitu ada nomor di sini dengan high dengan width-nya 8, ininya 25 dan lain sebagainya. Seperti itu guys ya. Jadi ya paling ini aja untuk tutorial siswa ekspor dan juga import. Paling nextnya kita bakal lanjutin lagi untuk mungkin setting profile dan juga setting satu lagi, nanti paling ada beberapa tambahan guys ya dari gua. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.